Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang terakhir di antara sekalian agama-agama besar di dunia. Ya, Islam merupakan agama terakhir di antara agama-agama besar di dunia yang masuk kategori agama samawi. Ya. Kemudian yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Agama Yahudi itu merupakan kekuatan raksasa yang dianut oleh bangsa Yahudi, yang merubah keyakinan mereka yang tadinya animisme, ateis, menjadi mereka yakin pada tuntunan atau agama bagi mereka yang menyatakan ketuhanan, yakin beriman kepada Tuhan. Begitu juga agama Nasrani itu merupakan sesuatu kekuatan dunia yang merubah, merevolusi dunia, yang barangkali tadinya mayoritas animisme menjadi beragama, yang merupakan satu kekuatan besar. Begitu juga Islam yang hanya sebatas di kota Mekah dan Madinah, tapi mampu merevolusi, menggerakkan, merubah pola pikir manusia, merubah manusia, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju pada manusia yang beriman. Nah, ini syariat Islam disampaikan bagi mereka yang beriman, dia percaya dan yakin mereka mampu digerakkan oleh syariat Islam untuk merubah pola pikir mereka, untuk merubah sesembahan mereka yang dianggap menurut konsep Islam tidak benar. Jadi ini mampu, agama-agama besar itu mampu mengubah kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam itu bukan saja agama yang terakhir, melainkan agama yang melingkupi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang ada sebelumnya. Mencakup, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Maka kita salah satu keimanan kita adalah beriman kepada Rasul dan Nabi. Kita beriman, kita percaya Nabi Isa yang menggerakkan, artinya yang diyakini oleh orang yang beragama Nasrani. Kemudian kita percaya kepada Nabi Ibrahim, ya, percaya kepada Nabi Musa yang diyakini oleh bangsa Yahudi. Nah, Islam sangat terbuka, artinya tuntunan ajaran syariat Islam menyempurnakan ajaran-ajaran tauhid sebelumnya. Menyempurnakan. Jadi bagi Islam adalah agama-agama sebelumnya itu barangkali menurut konsep syariat Allah, syariat Islam itu banyak yang sudah diberubah sehingga Islam menyempurnakannya. Nah, banyak diselewengkan. Kemudian di sini
Mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman ialah bahwa orang harus beriman kepada sekalian nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Beriman dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi kita dianjurkan, diwajibkan untuk beriman kepada nabi-nabi yang membawa agama-agama samawi sebelumnya. Kepada nabi yang membawa agama Yahudi, kepada nabi yang membawa agama Nasrani, kita beriman. Ya. Posisi mereka adalah nabi dan rasul, tidak lebih dari itu. Terserah dalam penganutan agama Nasrani, agama Yahudi, anggapan mereka terhadap Nabi Isa dan Nabi Musa. Bagi kita, Nabi Isa dan Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang menyuruh umat Islam mengakui agama-agama yang diturunkan sebelumnya sebagai bagian dari rukun iman. Misalnya ayat yang berbunyi bahwa di sini Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini surat Al-Baqarah ya. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Maksudnya adalah apa yang diturunkan sebelum engkau adalah sebelum Islam. Diturunkan sebelumnya apa? Ada Nasrani dan Yahudi. Jadi kita dituntut untuk beriman pada ajaran-ajaran, bukan pada ajaran-ajaran, pada pembawa agama-agama sebelum Islam. Walaupun pada hakikatnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah hakikatnya adalah agama tauhid. Agama yang mengesahkan Tuhan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, itu. Kemudian di sini ada maknanya di dalam surat Al-Baqarah. Di sini kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, ya, serta apa yang diberikan kepada nabi dari Tuhan mereka. Dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Jadi kita dituntut untuk beriman kepada pembawa nabi, dituntut kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena ajaran awal daripada hakikat ajaran mereka adalah agama
tauhid. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam keterangan yang lain, di dalam ayat yang lain dikatakan di sini bahwa utusan beriman kepada apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhannya. Dan demikian pula kaum mukminin. Mereka semua beriman kepada Allah dan malaikatnya. Dan beriman kepada kitabnya. Dan beriman kepada utusannya, Nabi dan Rasul. Kami tak membeda-bedakan salah satu di antara para utusannya. Posisi nabi-nabi tidak dibedakan dalam Islam. Semua mulia dan semua menjurus pada ketauhidan. Jadi di sini jelas bahwa Islam itu mengakui keberadaan agama-agama sebelum Islam itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa posisi Islam di antara agama-agama lainnya dari sudut keyakinan adalah agama yang meyakini dan mempercayai agama-agama yang dibawa oleh para rasul, para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian orang Islam bukan saja beriman kepada Nabi Muhammad, melainkan beriman pula kepada semua nabi, ya. Semua nabi dan semua rasul. Menurut ajaran Al-Quran yang terang benderang, bahwa semua bangsa telah kedatangan nabi. Tidak ada satu umat melainkan seorang juru ingat telah berlalu, ya. Telah berlalu. Semua lapisan bangsa yang ada di muka bumi ini telah tersampaikan. Jadi tidak satu pun umat melainkan seorang juru ingat telah berlalu di kalangan mereka. Jadi tentu dakwah syiar yang disampaikan oleh para rasul, para nabi, itu merupakan satu anugerah bagi kita. Merupakan satu hidayah yang terindah bagi kita. Karena tidak menutup kemungkinan negeri kita yang jauh dari Mekah sampai ajaran Rasul ke tanah air kita, ya, sampai ke tanah air kita, itu menjadi suatu anugerah penting bagi kita. Ya, tidak terbayangkan kalau tidak sampai, kita posisinya berada di seperti apa. Nah, jadi lalu lintas artinya keberadaan Islam itu di antara agama-agama dunia itu sudah tidak diragukan lagi. Dan Islam adalah menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelum Islam sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.